Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kiai Haji Dendi Ajalu dan seluruh pengurus di lingkungan Pusdai Jawa Barat, ibu dan bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim saya kepada ibu dan bapak sekalian. Islam sering disebut sebagai agama dakwah, dan pada masa Rasulullah SAW, beliau lahir di Mekah di tengah-tengah kondisi masyarakat. Al-Quran menyebutnya dengan 3 julukan. Kadang Al-Quran menyebutnya masyarakat jahiliyah, kadang Al-Quran menyebutnya masyarakat ummi, kadang Al-Quran menyebutnya masyarakat dulumat, menggambarkan kondisi masyarakat Arab sebagai objek dakwah Nabi yang sangat tidak ideal. Kenapa? Karena dari sisi kondisi alam, kalau kita ke Makkah, jangankan dibandingkan dengan negara kita, dibandingkan dengan Madinah atau Taif saja, begitu berat. Udara sangat panas, tanah jarang ditemukan, sumber mata air. Karena itu mereka sering nomaden. Nomaden itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Buat apa mereka berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain? Untuk mencari tanah yang subur, untuk menemukan mata-mata air, dan untuk menemukan rumput yang menghijau. Karena mereka berkebutuhan untuk beternak, untuk bertani, untuk berladang atau berkebun. Kalau mereka temukan itu, mereka menetap beberapa saat di situ, tetapi tidak akan lama datang kabilah lain yang akan merampasnya, lalu terjadi perang dan pertumpahan darah. Kalau memenangkan perang, dia akan menetap di tempat yang subur itu. Tapi kalau kalah perang, terpaksa harus meninggalkan tanah dan tempat yang subur tadi, dan dirampas seluruh harta yang sudah dikumpulkannya. Bahkan yang paling sial, perempuan-perempuan kabilah yang kalah perang itu harus diberikan kepada kabilah yang memenangkan perang. Dan perempuan yang diberikan pasti nona-nona yang sehat walafiat, bukan nenek-nenek yang sehat walafiat. Pekerjaannya pekerjaan maskulin, pekerjaan laki-laki. Karena itu posisi dan fungsi serta peran perempuan sangat minim sekali. Bahkan kalau kalah berperang harus diserahkan kepada kabilah yang memenangkan perang. Karena itu mereka punya semacam tradisi, kalau lahir bayi perempuan, jika tidak disembunyikan, mereka secara tega akan dibunuhnya atau dikubur hidup-hidup sampai mati di dalam tanah. Ini yang disebut dengan jahiliyah. Karena itu kehidupannya tidak ideal. Mereka sibuk hanya berperang dan saling mengadu pedang. Dalam kondisi seperti itu, Allah ingin menyelamatkan kehidupan manusia dengan mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dalam konteks Nusantara, untuk membenahi masyarakat Nusantara itu bisa dengan kearifan-kearifan yang muncul, yang dihasilkan dan dilahirkan dari pengamatan dan pengalaman para leluhur kita atau nenek moyang kita. Tertib itu semua. Eropa, Allah mengutusnya dengan filosof. Maka mula-mula ada filsafat yang disebut dengan filsafat humanisme. Manusia bisa mengatur dirinya dan mengatur alam. Dengan apa mereka mengatur diri dan mengatur alam? Dengan akal. Maka kemudian muncul rasionalisme. Tetapi mereka pusing sering menemukan hal-hal yang sama-sama rasional. Contoh, kalau saya pegang tisu ini, lalu saya bulatkan seperti ini, kurang lebih berbentuk bola kecil, lalu saya lepaskan. Kira-kira ibu bapak sekalian, kalau timbul pertanyaan, apakah tisu ini bergerak atau diam setelah saya lepaskan? Kira-kira ibu, eta tisu teh gerak atau nepi henteu? Ada 2 pendapat yang mengatakan tisu itu bergerak karena punya alasan. Dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dari titik ini berpindah ke bawah.
maka ini bisa disebut bergerak karena ada perpindahan dari titik semula ke titik yang berikutnya. Tapi bagi ibu-ibu yang punya kesimpulan, tidak, tisu itu tidak bergerak tetapi diam. Karena yang bergerak itu hanyalah yang bernyawa, sedangkan tisu ini tidak bernyawa, tidak makan dan tidak minum. Tidak bernyawa, sesuatu yang tidak bernyawa pasti tidak bergerak. Dua-duanya rasional, Pak. Yang mengatakan tisu itu bergerak rasional, yang mengatakan tisu itu tidak bergerak karena tidak bernyawa juga rasional. Karena itu mereka berkembang dari rasionalisme ke empirisme. Tapi empirik itu juga banyak fakta-fakta yang sama-sama empirik. Di Bandung ini kita katakan kalau siang ini udah panas. Kalau yang tadinya dari Pangalengan, dari Lembang datang ke Pusdai ini panas. Tapi mereka pakai baju yang lebih tipis. Tapi bagi yang dari Bekasi, dari Kerawang sampai di tempat yang sama di Pusdai ini, mereka mengatakan ini panas. Tapi mereka pakai pakaian yang agak tebal-tebal. Lalu ukuran panas itu mesti jelas berapa derajat Celcius, maka kemudian berkembanglah yang disebut dengan scientific method. Tapi untuk masyarakat jahiliyah, tidak dengan filosof, tidak dengan kearifan-kearifan lokal leluhurnya, Allah mengutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditegaskan Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah mengutus kepada kaum yang ummi seorang utusan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi dai bagi mad'u pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah, yang sesungguhnya menjadi dai untuk kita semua. Dai-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi realitas jahiliyah, Nabi berdakwah pada tingkat pribadi. Ini yang disebut dengan dakwah nafsiyah. Diri sendiri mendakwahi diri sendiri. Kalau belum bisa merubah kemunkaran menjadi yang ma'ruf, minimal dirinya tidak terjerembab kepada kemunkaran tadi. Maka Nabi berkontemplasi di Gua Hiro, disebut Jabal Nur. Nah, mudah-mudahan ibu bapak sekalian bisa ke Jabal Nur. Hoyong ka Mekah hoyong, sering ngadoa. Upami hoyong ka Madinah seueurkeun sholawat. Upami hoyong enggal ka Mekah seueurkeun surat Ibrahim. Upami teu angkat wae ku surat Al-Hajj, teu init keneh ku surat Yasin. Can init keneh wae surat warisan kaluarkeun we. Salah satu destinasi ketika kita di Mekah, kemarin saya dengan Pak Kiai Dendi berangkat haji alhamdulillah. Salah satu destinasinya adalah Gua Hiro. Nabi bertahanus di Gua Hiro, berkontemplasi di Gua Hiro. Lalu Allah menurunkan wahyunya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika beliau menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, sampai di rumah ini rahasia. Tidak diceritakan kepada siapapun termasuk kepada istrinya. Karena itu yang terdengar oleh istrinya hanya ucapan Nabi, Jamiluni, Jamiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Berselimutlah Rasulullah, diselimuti oleh istrinya, dihangatkan, ditenangkan jiwanya oleh istrinya. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Lama kelamaan baru Allah perintahkan, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan. Indar, beliau menjadi mundir. Sekarang bukan hanya sebagai nabi, tapi beliau sebagai rasul yang punya kewajiban menyebarkan risalah Islamiyah kepada umatnya. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika. Wahai rasul, balligh ma unzila ilaika. Sampaikan apa-apa yang telah disampaikan Allah kepadamu. Kepada umatnya, Nabi menjadi da'i setelah untuk dirinya, kemudian untuk orang lain. Ibu bapak sekalian, dakwah nafsiyah itu ketika diri kita sendiri mendakwahi diri kita masing-masing. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Surah At-Tahrim. Qu anfusakum, jagalah dirimu, baru nanti wa ahlikum, keluargamu. Sehingga ibda binafsik, dimulai dari diri sendiri. Karena dalam diri kita ini ada dua potensi, potensi baik dan potensi buruk. Itu disebut dalam Al-Quran, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selain ada badan halus, juga ada badan kasar.
Orang Sunda menyebutnya, selain kita punya kurung, kita pun punya kuring. Pakaian ini kurung, kulit ini kurung, jasad kita kurung. Di dalam kurung itu ada kuring. Kuring itu jiwa. Jiwa itu artinya nafs. Dan jiwa manusia terbagi dua. Nafs fujur dan nafs takwa. Nafs buruk dan nafs baik. Maka kadang-kadang tarikan-tarikan ini sering kita rasakan. Kadang-kadang sedang ada tarikan nafas baik, jiwa yang baik kita pengen ke majlis taklim. Tapi kadang-kadang pengen ke majlis taklajim. Kalau jiwa baik mendorong kita ingin dekat dengan al-mukarram. Tapi kalau jiwa buruk kita menyelinap di dalam perasaan kita, ingin dekatnya dengan al-mugarrong. Karena itu para ulama tasawuf menyebutnya, manusia itu punya 5 jiwa, tidak 1 jiwa, tapi punya 5 jiwa. Yang baru dikenal dan dirasakan oleh ibu, baru 1 jiwa. Kau adalah belahan jiwaku. Padahal kita punya 5 jiwa. Jadi bagian pertengahan disebut nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaan, yang sifatnya fluktuatif. Bisa naik pada level yang terbaik disebut nafsul mulukiyah, jiwa malaikat. Yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang siap taat terhadap setiap perintah Allah dan tidak akan bermaksiat kepadanya, istiqomah dalam beribadahnya. Ini disebut dengan nafsul mulukiyah. Kalau terus dipelihara nafsul mulukiyah ini bakal naik pada level yang ideal, yang disebut dengan nafsu rububiyah, jiwa ketuhanan. Hidupnya tidak ada lagi yang dinanti dan tidak ada lagi yang dicari kecuali taqarruban ilallah. Dengan tangga, awal tidak mengenal Allah, dia mengenal diri, mengenal Allah dan dekat dengan Allah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kenalilah Allah. Untuk kenal Allah, kenalilah diri kita. Man ana, siapakah saya? Itu di antara pemikiran untuk mengenal siapakah saya, ihtidabil Quran. Siapakah saya? Di manakah saya berada? Apa tugas pokok saya? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Dan apa konsekuensi hubungannya tugas pokok kita dengan kita melaksanakan atau tidak? Itu ternyata ibu bapak sekalian dijawab oleh surah Al-Fatihah. Siapakah kita? Dijawab oleh Bismillah, Alhamdulillah. Kita mengawali sesuatu itu dengan basmalah. Mengakhiri sesuatu itu kita akhiri dengan hamdalah. Ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa terlepas dari hukum awal dan hukum akhir. Karena sesuatu yang berawal pasti berakhir. Sesuatu yang berakhir pasti berawal. Awal kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah menciptakan kita dari tanah. Setiap hari kita menginjak tanah dan suatu saat kita akan masuk ke lubang tanah. Hadis sahih menyebutkan dalam kitab Dalilul Falihin, yatba'u ala janajah salasah, yang menghantarkan jenazah itu hanya 3 saja. Yang pertama ahlikum, keluarga. Suami meninggal, diantarkan istri dan anak-anak serta keluarganya. Istrinya meninggal, dihantarkan jenazahnya oleh suaminya, oleh anak-anaknya, oleh tetangganya, oleh kolehanya. Sampai di mana? Yang mengantar pertama ini hanya sampai di atas kuburan. Tidak pernah ada cerita karena pengen sehidup semati, begitu suaminya mati, istrinya pengen dikubur berjamaah. Itu nggak pernah ada. Padahal dulu janji setia, papa milik mama, mama milik papa. I belong to you, you belong to me, you and me belong. Balik lagi. Yang menemani masuk ke lubang kubur teman kedua, yaitu malikum, harta. Tetapi harta yang dibawa ke lubang kubur hanyalah sehelai kain kafan yang putih bersih menyelimuti badan, bertahan 40 hari 40 malam. Karena lebih dari 40 hari lewat 40 malam habis dimakan rayap, semut, cacing dan binatang-binatang tanah lainnya. Mula-mula binatang tanah memakan harta yang dibawa terakhir kain kafan. Kain kafan habis, binatang tanah memangsa kulit kita, daging kita, sumsum dan balung pun tidak disisakan. Yang tersisa hanyalah tulang belulang. Tulang-tulang belulang manusia tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tulang taleng domba mati asakan di sop, ibu. Sampai di situ kita ingat, Pak. Burung cendrawasih dengan suaranya yang merdu, dengan bulunya yang indah, harganya bisa jutaan rupiah. Tapi kalau cendrawasih mati,
di air keras, bikinkan figura yang bagus, dijual ke luar negeri, jadi ratusan juta. Coba ayah ibu-ibu, jamaah majlis taklim, pusdai, gelis sakumaha gelis. Kata anak-anak muda, rambutnya saja terurai bagikan sutra, hidungnya mancung Mbak Lady Diana, senyumnya merkah Mbak Mona Lisa, dadanya lebar bagikan parabola, pinggulnya seksi Mbak Biola, ngan sampean jebrag jika tukang main bola. Meninggal dunia itu aja lu. Lalu di air keras bikinkan figura, pajangkan di depan pusdai. Kira-kira ada yang beli nggak, Bu? Anu bade jumahan ge kabur sieunan, Pak. Ini yang diingatkan Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu, sesungguhnya Allah tidak melihat hartamu, sesungguhnya Allah tidak melihat prestismu, tetapi Allah melihat prestasi indahnya amalmu yang diukir dari indahnya hatimu. Jadi mudah-mudahan kita ikut kajian ini bukan hanya memperbaiki pikir kita, tetapi memperbaiki zikir kita. Bukan hanya memperbaiki akal kita, tetapi memperbaiki kolbun kita. Amin ya Rabbal. Kolbun yang marid disehatkan melalui kajian seperti ini menjadi kolbun yang sehat. Maka kita sering menyebut sehat wal'a keur nu ngora, geus kolot sehat wal'a feot. Yang penting sehat. Jadi dakwah nafsiyah itu adalah mempertahankan nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaan, pada nafsul mulukiyah, jiwa kemalaikatan, dan nafsul rububiyah, jiwa ketuhanan. Jika tidak kita pertahankan nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaan itu, bisa jatuh pada level yang disebut dengan nafsul bahimiyah, jiwa kebinatangan. Wujud fisiknya manusia, tetapi jiwanya jiwa binatang. Bahkan sejahat-jahatnya binatang, tidak ada yang membunuh anak kandungnya sendiri. Tetapi manusia, banyak kita saksikan anak membunuh orang tua membunuh anaknya, yang jauh lebih jahat dibandingkan binatang. Itu yang disebut Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adol. Lebih kejam daripada binatang yang paling kejam. Bu, upami domba asup ka kebon, aya tangkal sampe nu dihakan teh daun sampe hungkul, 4-3 lemar, sebeuheun domba ama ini tembe. Aya petanina digebahkeun kabur. Tapi lamun jelema asup ka kebon sampe daunna dibawa rek dilalab, tangkalna dibawa rek dipelakeun, dirabut jeung beutina rek dipeuyeum, rek dikripik, arek dijieun kecimpring, kolak, jeung teh cukup satangkal deui bisa setengah kebon bea kabeh. Digebahkan ku nu bogana, ngalawan pagalakene itu daripada nu bogana. Ulaika kal an'am balhum adol. Cek urang Bandung mah leuwih atah adol daripada binatang atau hewan. Naudzubillahi min. Ini pentingnya dakwah nafsiyah. Dan dari nafsul bahimiyah ini kalau dibiarkan tidak dipelihara, bukan kembali kepada nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaan, bisa jatuh pada level yang paling rendah yang disebut dengan nafsu syaitaniyah, jiwa setan atau sabu'iyah. Bagaimana kalau manusia sudah berjiwa setan, wujudnya manusia tapi bila jiwanya setan, ketika melakukan kejahatan bukan malu dan takut, Pak, malah bangga dengan kejahatan-kejahatan yang dia lakukannya. Kalau dia merampok, bukan malu kalau dia perampok, dengan bangga dia mengatakan saya adalah rajanya perampok. Kalau dia menganiaya orang lain, bukan malu atau takut menyembunyikan perilaku menganiaya orang lain, malah dia akan nyatakan di mana-mana, saya adalah raja tega kepada siapapun, tidak ada takut-takutnya. Kalau manusia sudah memiliki jiwa seperti itu, maka itu yang Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sudah tertutup mata lahir, mata batin, sudah tertutup telinga lahir, telinga batinnya, bahkan hatinya sudah penuh dengan kotoran-kotoran yang susah dibersihkan. Naudzubillahi min. Timbul pertanyaan, bagaimana kita ingin melaksanakan dakwah nafsiyah? Bagaimana caranya?
yaitu dengan melakukan 4 hal. Yang pertama, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Yang kita bersihkan dari apa? Minasyirki wad dhalal, dari kemusyrikan dan segala kejahatan. Caranya dengan apa? Dibersihkan dengan istighfar dan taubat. Kalau jiwa kita kotor, bersihkan dengan istighfar dan taubat. Terlintas satu dosa, satu kesalahan, 1 kali istighfar. Terlintas lagi, istighfar lagi. Terlintas di pikiran kita dosa kesalahan, istighfar lagi. Semakin banyak kita mengingat dosa dan kesalahan kita, maka semakin banyak istighfarnya. Maka yang pertama perlu ada yang sebut dengan gerakan iktiraf. Pengakuan kita punya dosa dan kesalahan, bahkan banyak dosa dan kesalahannya. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, isti'adah, bermohon kepada Allah. Kemudian yang keempat, istiqomah, konsisten. Kira-kira ibu bapak sekalian, bangun pagi sampai sekarang lebih banyak melakukan dosa atau banyak melakukan kebaikan kira-kira? Wah, ke majlis taklim, ke pusdai, 1 kebaikan. Tapi geus di pusdai kuring marek jalan-jalan ke. Tapi karena kehadean jalan-jalan oge ziarah, wah berarti 2 kebaikan. Sampai-sampai berniatlah berbuat baik meskipun tidak sempat berbuat baik. Kenapa begitu? Hadis tentang keutamaan niat, Pak. Kalau kita berniat baik, belum dilaksanakan sudah dicatat 1 kebaikan. Misalkan sekarang waktu duha, niat malam bakal tahajud nih, qiyamul lail, niat jam segini, qiyamul lailnya nanti jam 3 atau jam setengah 3, sudah dicatat 1 kebaikan. Ternyata begitu jam setengah 3, kita menjadi manusia yang paling lemah tiada berdaya menghadapi selimut kita. Ngarengkol juga kuuk Pak, molor. Tidak jadi tuh tahajudnya, sudah dicatat 1 kebaikan, Pak. Bagaimana kalau dilaksanakan? Dicatat sebagai 2 kebaikan. Pahala niat, pahala melaksanakan niat. Yang ketiga, ternyata sempurna melaksanakannya. Pahalanya dilipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kekuatan niat. Tapi kalau kita berniat buruk, beres pengajian di pusdai mendarbikan nyeri ya hati teh, tengenah tak asa disindirna medsos, samperkeun ku aing ka imahna rek dijewer ceulina. Nah, niat berbuat jahat, Pak, belum dicatat 1 keburukan. Ternyata beres pengajian di pusdai ini malah jadi halus hatinya, jadi baik. Tapi nya ulah sarwana, urang mah kudu jemar hampura barung Bang Timur saang bulan tanggal 14 jalan dari Sasapuan, ulah aya geuneuh jeung maleukmeuk. Tidak jadi berbuat jahatnya, dicatat sebagai 1 kebaikan karena dia telah menggugurkan niat buruknya. Bagaimana kalau dilaksanakan? Dicatat sebagai 1 keburukan. Inilah pentingnya niat. Tazkiyatun nafs. Bersihkan jiwa kita dari segala dosa dan kesalahan dengan istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tangganya tadi. Tidak mungkin kita istighfar dan bertaubat atas dosa dan kesalahan kalau kita tidak menyadari punya dosa dan kesalahan. Contohnya ibu, upami caur ibu teh ada acuk teh bersih keneh, pan moal diseuseuh. Tapi upami tos ngemut, eueuh ieu baju teh geus bau, jaba kotor. Ketika kita sudah sadar pakaian kita kotor, Pak, kendaraan kita sadar sudah kotor, akan tergerak hati untuk membersihkannya. Berbahagialah orang yang punya dosa dan kesalahan, dan dia menemukan dosa dan kesalahannya itu, lalu dia membersihkannya dengan istighfar dan taubat. Berbahayalah atau celakalah orang-orang yang merasa dirinya suci dan bersih, tidak punya dosa dan kesalahan, maka tidak mungkin istighfar dan bertaubat atas dosa dan kesalahannya. Yang pertama. Yang kedua, dakwah nafsiyah itu bentuknya adalah muraqabatun nafs, mendekatkan jiwa kita kepada Allah dengan ibadah. Jadi kalau kita mengenal diri kemudian mengenal Allah, ma'rifatullah, kenalah Allah, tidak cukup sampai kenal. Ini contohnya sederhana. Ibu bapak yang di usia seperti ini pasti tahu bintang film asli Indonesia. Mungkin Advent Bangun, Berry Prima, Dono Kasino Indro, contohnya yang begitu-begitu. Kita kenal dengan tokoh-tokoh tadi,
Tapi pertanyaannya, apakah dekat dengan Advent Bangun, dengan Beri Prima, dengan Dono Kasino Indro? Kan tidak. Kenal tapi tidak dekat. Jadi tidak cukup ma'rifatullah, mengenal Allah, tetapi taqarruban ilallah, kita harus dekat dengan Allah. Mula Sadra menyebutnya, kenapa batin kita sering dilanda resah, gelisah, kadang-kadang hidup merasa penuh dengan masalah. Mungkin karena hanya mengenal Allah tapi tidak dekat dengan Allah. Untuk dekat dengan Allah, salah satu upayanya adalah zikrullah. Upaya lain yang paling mudah dan murah. Untuk dekat dengan Allah ada media mudah dan murah, yaitu i'tikaf di masjid. Maka begitu kita masuk masjid, niatlah i'tikaf, dan kalau dibunyikan niat i'tikaf itu, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi taqarruban ilallahi ta'ala. Kita sama-sama baca biar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi taqarruban ilallahi ta'ala. Itu kalau diartikan nawaitu, aku berniat an a'takifa, untuk i'tikaf fi hadal masjid, di masjid ini, taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diam aja di masjid itu sudah mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, kalau sudah tazkiyatun nafs, muraqabatun nafs, dakwah nafsiyah, yang ketiga adalah jihadun nafs, jihad melawan nafsu.